materi mengenai penilaian belajar. Sebelum itu, ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian penilaian hasil belajar. Yang kedua ada kriteria penilaian. Yang ada pelaksanaan penilaian. Dan yang keempat ada manfaat penilaian hasil belajar. Langsung saja. Yang pertama pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria. Penilaian adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Yang digunakan untuk melakukan evaluasi, yaitu mengambil keputusan terhadap ketuntasan belajar siswa dan agar lebih efektif pembelajaran. Pokok pembahasan yang kedua ada kriteria penilaian. Di sini ada 6. Yang pertama ada kriteria validitas. Validitas berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Misalnya dalam proses pembelajaran geografi, seorang guru ingin menilai kompetensi menghitung skala peta, maka bentuk penilaian valid jika menggunakan tes tertulis. Apabila menggunakan tes lisan, penilaian menjadi tidak valid. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil penilaian. Penilaian yang reliabel memungkinkan perbandingan untuk menjamin konsistensi hasil belajar. Misalnya guru melakukan penilaian proyek pada siswa, maka penilaian akan reliabel jika hasil yang diperoleh tersebut cenderung sama apabila dilakukan penilaian proyek lagi dengan kondisi yang relatif sama pada siswa yang lain. Untuk menjamin penilaian yang reliabel, petunjuk pelaksanaan proyek dan penskoran harus sangat jelas. Yang ketiga yaitu berfokus pada kompetensi. Penilaian harus berfokus pada kompetensi dasar yang dijabarkan pada indikator pembelajaran. Indikator pada pembelajaran geografi memfokuskan penilaian kognitif atau aspek pengetahuan. Jadi penilaian didasarkan pada aspek pengetahuan saja, yakni dengan melakukan tes, baik itu tertulis maupun lisan. Yang keempat ada menyeluruh atau komprehensif. Penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam cara dan alat untuk menilai beragam kompetensi atau kemampuan siswa, sehingga tergambar profil kemampuan siswa. Yang kelima ada objektivitas. Penilaian harus dilakukan secara objektif. Untuk itu penilaian harus adil, terencana, berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Dan yang terakhir ada mendidik. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dan memperbaiki cara penyampaian pembelajaran bagi guru. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nursanti Babuta. Terima kasih. Baiklah, saya Nursanti Babuta. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penilaian. Penilaian ini guru sudah menggunakan buku pedoman guru sesuai dengan kurikulum 2013 yang jenis penilaiannya sudah ada dalam buku pedoman tersebut, meliputi ketiga aspek, yaitu tes pengetahuan, rubrik sikap untuk penilaian sikap, dan rubrik untuk kerja atau psikomotor yang juga disebut dengan keterampilan. Penilaian menuntut guru agar secara langsung atau tak langsung mampu melaksanakan penilaian dalam keseluruhan. Proses pembelajaran tersebut guna untuk menilai sejauh mana siswa telah menguasai beragam kompetensinya. Penilaian yang dilakukan berdasarkan dengan kompetensi pada setiap pembelajaran yang dinilai dari ketiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan.
Selalu ada berkesinambungan dengan teknik pelaksanaan bervariasi yang berdasarkan acuan yang mengikuti perilaku dan juga pengetahuan dalam memperoleh hasil dan juga keterampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmi Baus, dari kelompok 1 asesmen. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat penilaian hasil. Yang pertama, perbaikan atau remedial bagi siswa yang nilainya belum mencapai KKM. Yang kedua, pengayaan bagi siswa yang mencapai kriteria ketuntasan lebih cepat dari waktu yang disediakan. Yang ketiga, perbaikan program dan proses pembelajaran. Yang keempat adalah pelaporan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.